Baik, pemeriksaan elemen struktur selanjutnya adalah pemeriksaan ketidakberaturan struktur. Ya, ketidakberaturan struktur gedung mengacu kepada desain atau konstruksi gedung yang tidak mengikuti pola atau susunan yang teratur. Ini bisa terjadi dalam berbagai aspek gedung, termasuk tata letak, penempatan elemen struktural, atau distribusi beban yang tidak seimbang. Ya, salah satu contoh umum dari ketidakberaturan struktur gedung adalah ketidakberaturan dalam tata letak lantai, penempatan ruangan, dan lain sebagainya. Gedung yang memiliki lantai yang tidak simetris atau ruangan yang tidak teratur dalam ukuran atau bentuk yang dianggap memiliki ketidakberaturan struktur. Ketidakberaturan struktur gedung bisa memiliki implikasi penting terhadap kinerja keamanan gedung. Ketidakberaturan struktur dapat menghasilkan distribusi beban yang tidak merata, mengurangi kekuatan struktur, atau meningkatkan rasio terjadinya keruntuhan atau structure failure pada struktur dalam situasi gempa bumi atau akibat beban ultimate lainnya. Pertama, kita akan bahas mengenai ketidakberaturan horizontal. Salah satu contoh umum dari ketidakberaturan horizontal adalah ketidakberaturan dalam tata letak lantai misalnya. Jika terjadi di beberapa area gedung yang lebih lebar atau lebih sempit daripada area lainnya, atau jika perubahan tiba-tiba dalam tingkat kaku lantai, atau antara satu area dengan area lainnya, dapat dikatakan ketidakberaturan struktur horizontal. Selain itu, ketidakberaturan struktur horizontal juga dapat terjadi dalam elemen struktur horizontal seperti dinding geser, balok, atau plat. Misalnya, jika ada perubahan tiba-tiba dalam ketebalan dinding geser di sepanjang gedung, atau jika balok atau plat tidak memiliki distribusi yang merata di seluruh gedung, maka dapat diklasifikasikan sebagai ketidakberaturan struktur horizontal. Nah, di dalam peraturan SNI 2847, pengecekan ketidakberaturan struktur horizontal sudah diatur sedemikian rupa. Nah, ini dia pasal tabel 13, ketidakberaturan struktur horizontal pada gedung. Itu ada sebanyak 5 pengecekan. Yang pertama adalah ketidakberaturan torsi. Ya, ini berlaku untuk kategori desain seismik ya tertentu yang sudah ada dihitung sebelumnya, yang mana kita harus lakukan pengecekan karena berada pada kategori desain seismik D ya. Nah, untuk yang 1A ini ketidakberaturan torsi didefinisikan jika simpangan antar lantai tingkat maksimum yang dihitung termasuk torsi tak terduga dengan AX1 di salah satu ujung struktur melintang terhadap suatu sumbu yang lebih dari 1,2 kali simpangan antar tingkat rata-rata. Kemudian kalau untuk yang kedua adalah 1,4 kali simpangan rata-rata. Ya, kemudian selanjutnya ketidakberaturan struktur dalam ya. Ini didefinisikan jika kedua dimensi proyeksi dana struktur dari lokasi sudut dalam lebih besar dari 15% dimensi denah struktur dari arah yang ditinjau. Kemudian yang ketiga adalah ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Ini didefinisikan jika terdapat suatu diafragma yang memiliki diskontinuitas atau variasi kekakuan yang mendadak, termasuk yang mempunyai daerah terpotong yang terbuka lebih besar daripada 50%, ya. Daerah diafragma bruto yang tertutup, atau perubahan kekakuan diafragma efektif dari 50% dari suatu tingkat ke tingkat selanjutnya. Yang keempat adalah ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Ya, ini didefinisikan jika ada tempat terdapat diskontinuitas dalam lintasan tahanan gaya lateral, seperti pergeseran tegak lurus terhadap bidang yang setidaknya satu elemen vertikal memikul gaya lateral. Ya. Kemudian yang kelima adalah ketidakberaturan sistem non paralel didefinisikan ada jika elemen vertikal pemikul gaya lateral tidak paralel terhadap sumbu-sumbu ortogonal utama suatu sistem pemikul gaya seismik. Nah, di sini karena kita berada kategori desain seismik D, berarti di semua tipe ini perlu kita lakukan pengecekan. Yang pertama, ketidakberaturan struktur horizontal torsi 1A dan torsi berlebih 1B. Ya. Penentuan titik tinjauan untuk perhitungan 1A dan 1B. Ya. Maka kita akan menggunakan tabel hubungan balok kolom yang ada pada ya, pada setiap lantai pada posisi yang sama. Ya, atau joinnya untuk menentukan displacement-nya. Di sini ada keterangan bahwasannya ada bentuk puntiran ya arah X dan arah Y ya, di mana perubahan ini akan kita tinjau dengan menandai titik-titik yang akan kita jadikan objek ya, di mana kalau titiknya biru
hijau, maka itu adalah bagian arah X ya. Kemudian yang kotak ini nanti akan kita tinjau arah Y. Jadi titik yang sama pada masing-masing tingkat ya. Ini lantai atap, lantai 3, lantai 2 ya. Kemudian pada lantai 2 titiknya sama ya, yang deretan dari satu series kolom ya, dari bawah sampai ke atas ya, di lantai 1, 2, 3 dan sampai atap dak ya. Nah, di sini setelah kita tinjau untuk lantai satunya itu titik 21 dan 25 ya, 21 dan 25. Lantai 2-nya adalah 46 dan 50, lantai 3-nya adalah 96 dan 100 ya. Posisi joinnya. So, kalau kita lihat ini kan 25 dan 25, 30 dan 50, 80 dan 100 ya di situ. Oh, sorry, ini ya yang arah X dulu ya. 21 25, 46 50, 96 100 ya. Jadi titiknya. Ini dia. Kalau tinjauan arah sumbu Y, ini sumbu Y, berarti kita akan meninjau terhadap yang titik 5 yang ini tadi, 5 dan 25 ya, 5 dan 25, kemudian 30 dan 50, 80 dan 100 ya. Titik arah Y ini sumbu kita ya, sumbu X dan Y. Nah, terlihat di sini ini akan kita tinjau pada 3 posisi ini, 1 2 3 ya. Nanti ada satu area yang kita tinjau bersamaan ya, karena memang posisinya seperti L ya. Yang satu bergerak ke sana, yang satu bergerak arah ke sini. Oke. Nah, di sini kita perlu ambil data join displacement dengan langkah berikut ya. Lebih dahulu kita selesaikan arah X terlebih dahulu ya. Arah X tadi sudah kita tandain ya. Arah X berarti 21 25, 46 50, 96 100 ya. Berarti titiknya perlu kita klik atau pilih dulu ya. Setelah kita pilih, kemudian pastikan dulu satuannya adalah Newton milimeter Celsius ya. Kemudian sebelum melihat displacement yang terjadi, kita klik display ya, show table seperti di sini. Nah, nanti akan keluar choose table for display. Nah, ini kita pilih adalah join displacement ya. Join displacement, kemudian kita select load case kita, itu adalah static X dan static Y ya. Jadi ini yang kita pilih. Nah, kemudian kita oke-kan ya sampai dapat yang data di bawah ini. Nah, setelah itu kita oke-kan, maka akan keluar report seperti ini. Ya, report seperti yang ada di tabel ya. Kemudian kita ekspor to Excel ya. Jadi file export current table to Excel ya. Setelah kita ekspor to Excel, maka akan keluar seperti ini bentuknya ya. Tersusun agak acak, cuman kita sudah tahu ya lantai 1, 2, lantai 2, 3 dan dak atap ya. Kita sudah tahu tadi di penjelasan sebelumnya lantai 1, 2, 5 dan 100 titiknya, lantai 2 maksudnya ini lantai 2 ya, lantai 2, lantai 3 dan dak ya, terus di joinnya ya di sini ya. Ini kita asumsikan lantai 2, 3 dan dak 21 25 46 50 96 100 ya. Sini kita lihat, kita tandai nih 21 46 96 ya, itu sama-sama arah X ya. Kemudian 25 ya, 50 100 ya. Nah, itu arah X juga ya, karena kita meninjau arah X ya. Ini kita keluarkan dulu nih ya, X semua 21 46 96 25 50 dan 100 ya. Kira kalau kita tabelkan dia seperti ini ya, kita pindahkan ke sini nilainya ya, maka akan dapat nilai seperti ini ya. Dapat nilai seperti yang pada tabel ini kita pindahkan ya. Ini contohnya 21 ya. 21 kan nilainya masih 2,5 nih, sama gitu kan. Kita cuma mindahin aja dan menata ya. Jadi di sini setelah kita rekap hasilnya seperti ini, arah X sejajar titik 25 50 100 ini dia. Ya. Kemudian arah sumbu X yang sejajar titik 21 46 96. Nah, ini dia. Ya. Nah, setelah kita kelompokkan, dapat kita pindahkan ke tabel baru ya. Di mana story, kemudian load case-nya, arah X ya, UX dan UY. Nah, tinggal kita pindahkan 86, 6,
2, 0 ya. Untuk arah untuk 50, 25 dan 50, 25 dan 100 ya. Untuk X yang 21, 8696 sama ya. 8,38, 5,92 dan 2,5 ya. Jadi asumsi kita adalah lantai dasarnya itu adalah pada jepit fondasi ya. Jadi uh, perpindahannya itu UX-nya 0 ya. Nah, setelah itu kita tinggal hitung selanjutnya ya, nilai dari delta atau berapa besarnya nilai dari deviasi per lantai ya. Jadi untuk delta ini adalah 8,72 kurang 6,17 dapat nilai 2,56, 6,17 kurang 2,61 dapat 3,56, 2,61 dikurangi 0 ini 2,61 ya. Itu juga yang untuk join 96, 46 dan 21 ya, sama nilainya. Nah, setelah itu kita pilih yang maksimum di antara dua ini ya. Kita pilih yang maksimum. Setelah kita pilih yang maksimum, kita pilih yang average ya, rata-ratanya di antara kedua ini. Maka kita bandingkan nanti nilai maksimum dengan average ya. Kemudian didapat nilainya adalah 1,02, 1,02 dan 1,02 ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya maksimum average-nya tidak besar daripada 1,2 dan tidak besar daripada 1,4. Berarti tidak terjadi ketidakberaturan torsi 1A dan pasal 1B ya. Kita masuk selanjutnya untuk yang displacement arah Y sama caranya, ya cuman titiknya aja yang berbeda ya. Kita lakukan ya, export to Excel. Nah, kita kelompokkan lagi arah tadi arah X ya, sekarang arah Y-nya. Kita cek ya. Maka didapat nilai seperti ini juga nilainya tidak ada yang lebih dari 1,2 dan 1,4. Berarti arah X dan arah Y kesimpulannya tidak terjadi ketidakberaturan torsi 1A dan 1B. Kemudian kita cek ketidakberaturan struktur dalam, ketidakberaturan sudut dalam ya. Bahwasanya di sini tidak terjadi bentuk daripada elemen struktur kita yang mengalami perubahan signifikan karena kita simetris ya. Karena kita simetris berarti di sini syaratnya adalah jika PX besar dari 0,15 LY atau PY besar dari 0,15 LY maka terjadi ketidakberaturan sudut ya. Berarti nilai PX dan LY kita sama, maka di sini oke ya. Jadi PX dan LY kita sama, maka tidak ada kelebihan 15% ya, ataupun lebih ya dari masing-masing arah penampang. Kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cek ketidakberaturan diskontinuitas diafragma ya. Intinya adalah bukaan yang terjadi apakah ada atau tidak. Luas bangunan kita itu 625. Kemudian bukaan ataupun semacam void itu nggak ada ya di penampang kita. Karena di sini disebutkan jika luasan bukaan 50% dari luas total denah, maka terjadi ketidakberaturan diafragma. Berarti kita tidak ada bukaan, ya berarti tidak terjadi ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Berarti oke untuk cek yang ketiga. Yang keempat adalah cek ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang, ya. Nah di sini semua elemen vertikal kita adalah menerus dan sejajar, ya. Jadi di sini penahan lateral, kolom ataupun dinding struktural, ya. Jika terdapat elemen vertikal penahan gaya lateral terdiri dari kolom atau dinding struktural seperti dinding geser yang tidak menerus sampai fondasi, maka terjadi ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus, ya. Nah di sini kita juga tidak terjadi karena semua struktur vertikal kita menerus dan tidak terjadi deviasi ataupun semacam perpindahan antar lantai ya atau perpindahan posisi ya. Dapat kita simpulkan tidak terjadi ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus bidang. Kemudian kita akan cek ketidakberaturan sistem non paralel ya. Di bidang kita semuanya simetris ya. Sehingga tidak terdapat elemen vertikal penahan gaya lateral baik itu kolom atau dinding yang tidak segaris dengan sumbu X dan Y ya. Jadi semua elemen kita adalah sebaris dengan X dan Y. Ya, maka dapat disimpulkan untuk pengecekan yang kelima ini
tidak terjadi ketidakberaturan sistem non paralel. Berarti untuk ketidakberaturan elemen struktur horizontal kita oke semua.